kok Nuh tuh bisa berpikir ikut lelang gitu loh. Sosok-sosok yang seperti Nuh, polos itu polos ya, ya tiba-tiba dia menggemparkan. Akhirnya juga persepsi atau bahkan apresiasi orang terhadap power system kan jadi sedikit goyang ya. Sedikit goyang sedikit. Kalau orang Betawi kan ada istilah jahil ya kan. Emangnya Nuh jahil? Kan enggak. Iya kan? Masa dia mau jahilin Bambang Sud? Tokoh parlemen. Pak Jokowi. Apa iya? Oh, itu dijahilin juga. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Bareng Babe sekarang lagi. Nah, gue mau tanya nih sama Babe sebenarnya guys. Karena biasanya pandangan Babe ini lebih luas nih. Memandangnya dari sisi yang kadang-kadang suka berbeda dari pandangan gue secara pribadi gitu. Jadi gini Be, kemarin itu kan heboh nih Be ya. Ada acara lelang. Di saat rakyat Indonesia kan nggak boleh berkumpul tuh Be. Semua harus di rumah gitu kan Be. Ada acara lelang yang sifatnya malah banyak kumpulin orang. Pejabat-pejabat negara juga banyak justru Be, isinya Be. Gitu loh. Nah terus ada satu acara, sebenarnya ini mungkin niatnya baik ya Be ya, untuk mendonasikan hasil dari acara tersebut. Dapatnya sih memang nggak seberapa Be. Modalnya anak rasa mungkin lebih dari itu ya modalnya Be, dari dapat lelangnya. Nah yang menariknya adalah kemarin itu ada salah seorang pemenang lelang yang sebelumnya diumumkan itu namanya M. Nuh Be. Kan sempat kita wawancara tuh Be, waktu itu Be di Macan Idealis juga. Jadi M. Nuh ini di acara itu kata presenter dan tim verifikatornya bahwa M. Nuh itu adalah seorang pengusaha besar dari Jambi. Iya. Ini lelang virtual kan nih Be. Nah tiba-tiba ternyata M. Nuh hanyalah orang yang sangat sederhana itu loh Be. Iya. Dia kerjanya kerja kuli bangunan dan dia pikir itu kuis yang mau diadakan sama Jokowi. Kuis mau bagi-bagi motor. Ikutan dia. Iya, Nah pandangan Babe gimana mengenai ini Be? Pertama kita agak sulit menyalahkan M. Nuh ya. Iya. Karena memang sudah biasa ada kuis kan. Iya. Sebutkan nama ikan kan gitu ya. Dapat sepeda. Iya. Nah, Nuh, image Nuh dengan acara kalau nggak salah konser yang dibuat oleh Konser. BPIP dan Ketua MPR, Itu, Be. Iya, kan? iya. Perangkaian dari konser kan, Iya. dia bikin lelang itu ya Nuh nggak bisa disalahkan karena pandangan dia ini masih tetap kuis. Dia tidak tahu bahwa ini lelang ya kan, yang dinamakan istilah sekarang virtual kan gitu. Secara fisik peserta lelang tidak hadir. Secara fisik itu kan dalam lelang virtual tidak hadir ya. Nggak hadir. Seperti juga beberapa lalu ada usul silaturahmi virtual kan fisik tidak hadir ya. Iya. Memang agak sulit ya virtual kan bagian dari era industri 4.0 digital. Itu nggak semuanya bisa. Aktivitas peradaban manusia nggak bisa semuanya dapat di cover ya kan. Dapat di cover oleh virtualism. Ya kan. Misalnya kawin kan nggak bisa kawin virtual. Misalnya ya. Itu nggak bisa di cover. Ya kan? Bagaimanapun juga. Jadi saya berpendapat iyalah kita. Anda lagi jadi ngebayangin nih kawin virtual gimana? Ngebayanginnya aja susah. Apalagi mewujudkannya ya. Jadi begini kan, di era modern sekarang ya kan tidak mutlak lah kalau apapun yang baru itu harus kita sambut, kita dewakan bahwa inilah ya kan yang dapat menggantikan segala kebiasaan lama. Ternyata new tidak. Normal, ya. Iya, ternyata tidak. Dalam kasus lelang itu Muhammad Nuh tidak diketahui identitasnya kan oleh pelaku lelang ya kan. Muhammad Nuh nggak diketahui, akhirnya dia dinyatakan menang, kemudian alamatnya dicari, lalu untuk tawaran dia 2,5 M itu nampaknya terlalu tinggi ya kan, artinya tidak terjangkau oleh Muhammad Nuh. Inilah kalau apa-apa momen virtual begini. Kalau zaman Bung Karno ya,
Itu peserta lelang semuanya diundang ke istana. Ada lelang juga waktu itu ya? Ada. Yang kayak tongkat Bung Karno. Iya, untuk mengumpulkan dana revolusi. Ketika itu kita sedang berjuang menghadapi pembebasan Irian Barat, istilahnya sekarang namanya Papua kan. Lah itu waktu diundang semuanya ke istana, dan itu waktu dia bayar kontan. Lalu kalau yang dilelang pici pulang dibawa itu pici, dia pakai itu pici begini kan. Kan? Kalau yang dia dilelang tungkat, dia pakai itu tungkat, dilipat begini itu tungkat. Ada itu kebanggaannya di situ ya? Ada kebanggaannya. Dia menang lelang langsung dipakai itu tungkat gitu ya? Memang ya begitulah. Iya. Fisikal yang hadir, tidak bisa semua main virtual. Orang tidak begitu insyaf bahwa era industri 4.0 itu tidak segalanya. Saya ambil misalkan dukungan dari seorang ahli sejarah dan filsafat yang lagi top sekarang yang namanya Harari, yang membuat buku Homo Deus, ya kan? Itu sama juga pikiran dia. Dia ingin menciptakan generasi manusia yang diistilahkan Homo Deus. Homo Deus kan kalau harfiah itu artinya anak Tuhan. Harus dilahirkan itu. Lah sebenarnya tidak berbeda pikiran-pikiran dia dengan pikiran yang lebih ekstrim lagi dari kalangan lingkungan-lingkungan yang orang sering sebut Jewish community ya. Tentang robotic society kan sama aja, ya kan? Robotic society itulah yang dia menamakan dengan istilah Homo Deus gitulah kan. Peran yang bisa segalanya. Ini orang atau robot. Homo Deus itu bisa orang, bisa robot yang bisa membawakan peran yang banyak, ya kan? Dan ini sebetulnya tidak dengan sendirinya segala peran manusia bisa digantikan begitu saja dengan robot kan. Kalau robot kan tidak ada ekspresi, ya kan? Ya sekarang kan kita sementara ekspresi kita tanggalkan ya, karena kita pakai kedok ya di sini, nggak kelihatan ekspresi kita. Ya robot juga nggak ada ekspresi. Sebenarnya. Padahal nggak pakai kedok. Padahal dia nggak pakai kedok. Nah, itu yang mau diciptakan. Nah kelemahan dari siapa itu tesis tentang Homo Deus, dia berpendapat bahwa peradaban manusia selalu yang diciptakan adalah artefak, arca-arca dewa, ya kan, yang dipertuhan. Jadi obsesi manusia hanya kepada Tuhan. Dia salah. Kalau dia lihat artefak Kumbaya, ya kan, berasal dari 4.000 tahun yang lalu, itu sangat mengejutkan. Itu kapal terbang artefaknya dibuat dari emas. Dan ada lagi jenis kapal dengan pilotnya. Bagaimana itu bisa terjadi 4.000 tahun yang lalu? Pada masa itu. Pada masa itu. Jadi dia jangan entengkan kemampuan kreativitas manusia. Dan ini kan yang disebut Homo Deus, ya kan, itu nanti di kepalanya dikasih chip. Kepalanya ini. Loh, tubuh manusia itu akan menolak barang asing kok. Hatta kan nggak mudah membiasakan di mulut ada gigi palsu. Ya kan? Nggak mudah. Ya kan, nggak mudah. Itu bisa dicopot-copot padahal ya. Padahal itu bisa dicopot. Atau mata pakai lensa kan? Juga kan nggak mudah. Jadi itu nggak bisa bagaimanapun juga human nature itu diterajak saja, dihantam begitu saja oleh yang namanya teknologi modern. Nggak bisa. Nah balik kita kepada lelang tadi, itu lelang itu mesti sifatnya manusiawi. Ya kan, virtualism itu menanggalkan kemanusiaan. Kita nggak kenal. Dulu kita kenal siapa pemenang lelang Panggabean PT Viola. Siapa pemenang lelang? Oh, Markham. Begitu. Jadi orang kenal sosok-sosoknya. Oh, ini ya orang-orang yang memenangkan lelang, ya kan? Sampai fisiknya bentuknya kayak gimana gitu kan? Iya. Nah, sekarang mau nggak mau kita harus terima sesuai dengan prosedur lelang. Lu nggak salah. Lu bagaimana harus disalahkan sesuai dengan prosedur virtualism kan? Dibuka, ya kan? Dia nelpon, oke, dia yang dianggap menang. Dia pikir itu kuis masalahnya, Ben. Iyalah, nah ya sekarang bagaimana? Ya kan, udah ini satu peristiwa yang tidak mengenakan lah, ya kan? Tidak mengenakan. Untuk didengarkan pun tidak enak. Jadi sekali lagi yang saya ingin tekankan di sini,
tidak semuanya bisa main virtual, ya kan? Marilah kita kembalikan, jangan kita hilangkan sifat kemanusiaan orang, dan jangan kita tergoda oleh segala macam ide-ide, pikiran-pikiran yang sepertinya baru, ya kan? Padahal bukan. Itu satu spekulasi berpikir yang dasarnya pun nggak kuat, sama sekali nggak kuat. Dasar-dasar pikiran dari Harari itu sama sekali nggak kuat. Dia celak masyarakat agraris, dia celah habis-habisan. Lah itu pilihan setelah orang keluar dari cave life, pilihannya masyarakat agraris atau pesisir. Ya kan? Masyarakat agraris biasanya melahirkan imperium. Pesisir zona ekonomi. Iya kan? Pesisir zona ekonomi. Jadi dia tidak cukup menguasai perjalanan sejarah peradaban, lalu dia mau mengganti peradaban. Ya kan? Dia harus kuasai dulu. Ini yang harus berhati-hati kita. Jangan kita ada ini orang apa luar biasa. Dia PhD dalam usia 24, oke, nggak menjadi soal. Tapi yang dia keliru bahwa dia mengetengahkan peradaban manusia melahirkan konsep moneter, uang, melahirkan konsep imperium, penguasaan politik, dan melahirkan konsep agama, ya kan? Di pesisir itu hampir tidak diperlukan imperium. Yang diperlukan di pesisir ekonomi. Zona ekonomi. Uang dari situ. Uang itu dari pesisir yang melahirkan uang. Nah, daerah agro itu imperium. Ya kan? Imperium kerajaan. Uang peredaran uang itu tidak sebanyak di zona ekonomi. Nah, karena saya mengatakan zona ekonomi memberi lapangan pekerjaan. Di pelabuhan itu kalau mau bekerja aja ada duit, ya kan? Nah, ini. Nah, sekarang yang tidak hilang dari peradaban itu adalah sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Nah, oke. Dalam proses lelang virtual ada sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang kemudian hari dirasakan oleh Nuh. Ya kan? Orang berlebaran, ingin berpotensi sama dan sebagainya. Orang kok jadi kagum sama Nuh ya? Ini fenomena apa? Memang ada kelangkaan tokoh gitu kan? Apa yang orang cari dari Nuh? Yang orang cari dari Nuh sesuatu yang baru. Kok Nuh tuh bisa berpikir ikut lelang gitu loh. Dari Nuh itu yang orang cari. Orang kepengen sosok-sosok yang seperti Nuh. Polos, sederhana. Ya tiba-tiba dia menggemparkan. Ya kan, membuat kegemparan. Sosial media seluruh Indonesia. Oke lah kalau sosial media kan akhirnya juga persepsi atau bahkan apresiasi orang terhadap power system kan jadi sedikit goyang ya. Sedikit goyang. Sedikit. Kan begitu akhirnya. Ya, dan ini yang orang tidak bisa mengatakan. Kenapa dia begitu kagum sama Nuh? Jadi orang bersimpati dengan Nuh lah ya. Sangat bersimpati kepada Nuh. Jadi itu yang harus kita cari. Kenapa orang bersimpati kepada Nuh? Ya kan? Kalau orang Betawi kan ada istilah jahil, ya kan? Emangnya Nuh jahil? Kan enggak. Iya kan? Masa dia mau jahilin Bambang Sud? Tokoh parlemen. Pak Jokowi. Apa iya? Oh, itu dijailin juga? Enggak lah. Ya, memang dia kan dengan kepolosannya dia pikir tuh ada kuisnya dari Pak Jokowi. Pak Jokowi mau bagi-bagi motor dipikirnya. Pas dia telepon, wah saya menang. Kan angkanya naik terus sampai 2 miliar. Dia naikin terus, dipikir motor dan dapat duit juga gitu loh, Ben. Oh, iyalah kita nggak bisa kita salahkan lah Nuh nggak punya maksud jahil. Enggak. Sangat polos kok, Ben. Sangat polos banget. Kira-kira seperti itu hubungan antara virtualism dan peradaban yang mau menggantikan. Iya, gitu, yang mau digantikan. Yang mau digantikan. Iya. Nah, jadi Nuh ini usianya berapa? Nuh usianya berapa? Anda belum paham. 50 kali ya. Belum nyampe kayaknya. Oh, belum nyampe. Iya, masih muda lah. Ya teman-teman semua, coba kalian tuliskan di komentar. Menurut kalian, pandangan kalian seperti apa mengenai diskusi kita kali ini? Semoga ini bermanfaat. Bagikan videonya, share videonya ke seluruh sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.